Halo ibu-ibu semuanya, assalamualaikum. Nah, seperti biasa di akhir bulan atau di awal bulan, Bu Yul biasa sharing mengenai budgeting keuangan ya, bunda-bunda semuanya. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan dalam segala urusan kita. Amin. Nah, seperti biasa, Bu Yu dapat transferan dari Pak suami itu, yaitu sekitar tanggal 25 atau 26 akhir bulan ya, teman-teman. Lanjut Bu Yu bikin rancangan buat budgeting bulan berikutnya supaya lebih teratur lagi keuangan dan lebih termanage lagi keuangan keluarga. Di video kali ini Bu Yu tidak bermaksud untuk ria ataupun pamer ya ibu-ibu semua, tapi di sini Bu Yu niatkan untuk sharing aja, berbagi. Mudah-mudahan kita saling memotivasi diri kita masing-masing supaya lebih baik lagi dan lebih bijak lagi memanage keuangan rumah tangga kita supaya sehat terus sampai akhir bulan. Jadi tidak dilihat dari segi nominalnya ya. Yang pasti setiap keluarga memiliki penghasilan atau pendapatan yang berbeda-beda. Tentunya untuk kebutuhan dan pos-pos keuangannya juga disesuaikan dengan keuangan masing-masing ya. Nah, untuk kalian yang belum melakukan budgeting setiap bulannya, yuk kita sama-sama memanage keuangan keluarga kita supaya lebih terarah lagi. Atau ada yang merasa bingung mau memulai dari mana, kita sama-sama ya, supaya keuangan keluarga kita lebih terarah lagi. Dan terkadang banyak di antara teman-teman kita semua yang mempunyai penghasilan yang lebih tapi belum bisa mengatur keuangannya dengan baik. Dalam artian belum bisa mengatur atau mengerem segala bentuk kebutuhannya. Terus belum bisa berhemat, masih berboros-borosan tanpa sesuai dengan pengaturan keuangannya. Alhasil belum bisa menabung padahal anak-anak sudah mulai besar. Nah, kemarin Bu Yu sempat sharing dengan teman-teman Bu Yoni waktu kuliah, ada yang kakak kelas, ada yang seangkatan. Nah, setelah melihat video Bu Yu, alhamdulillah ya ada manfaatnya juga, kita sharing-sharing dengan teman. Nah, beliau itu penghasilannya Masya Allah ya, cuman belum bisa memanage keuangannya dengan baik, dalam artian belum bisa mengontrol segala bentuk pengeluarannya. Dan di situ alhamdulillah kita bisa memotivasi masing-masing supaya lebih menerapkan pola hidup hemat dan sederhana serta menerapkan budgeting setiap bulannya. Tidak ada kata terlambat untuk kita semuanya untuk saling belajar dan memotivasi diri untuk lebih bisa mengatur atau memanage keuangan rumah tangga dengan baik. Baik itu yang berpenghasilan lebih maupun yang berpenghasilan cukup atau pas-pasan. Insya Allah dengan memanagenya keuangan kita dengan baik, nah kita terhindar dari yang namanya hutang atau keuangan kita akan lebih aman lagi. Nah, hal pertama yang biasa Bu Yu lakukan untuk membuat budgeting atau pengeluaran setiap bulannya, yang pertama adalah melist secara rinci pengeluaran tetap kita atau fixed expense kita. Nah, contohnya diantaranya pengeluaran wifi, karena dulu itu pasang wifi ini karena anak Bu Yu daring ya, jadi sangat membantu banget. Dan kebetulan Bu Yu juga mungkin untuk konten-konten, dan alhamdulillah lebih hemat dibanding dengan memakai pulsa biasa. Nah, kemudian untuk listrik, kartu halo Bu Yu sama Pak suami, serta ada biaya untuk lingkungan serta kebersihan dan satpam. Oke, lanjut setelah kita list kebutuhan tetap kita atau fixed expense kita, baru kita ke kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Contohnya ini biaya pendidikan anak. Nah, jenis pengeluaran terbesar di keluarga Bu Yu sendiri yaitu di pengeluaran untuk dana pendidikan anak. Kebetulan anak-anak Bu Yu sudah pada besar, yang satu udah mondok SMP kelas 2 dan satu lagi SD kelas 5, kemudian Tete Cila 4 tahun dan Ata 2 tahun. Nah, ini cukup lumayan besar juga pengeluaran untuk yang mondok ya, dari segi bekalnya, laundrynya, kemudian SPP-nya, biaya asramanya dan lain-lain.
Nah, apalagi sekarang nambah Teteh Cila sudah masuk Bimba ya, jadi nambah pengeluaran untuk dana pendidikan anaknya sebesar Rp280.000 setiap bulan ya. Nah, ibu-ibu semuanya lanjut kalau misalkan kita pengen menyisihkan penghasilan kita untuk menabung, sisihkanlah di awal bulan ya, jangan dinanti-nanti. Contohnya kita belajar untuk menabung menyisihkan dana pendidikan anak atau dalam bentuk arisan-arisan. Contohnya Buyun ini menabung dalam bentuk arisan komplek karena supaya bisa bersilaturahmi juga tujuannya, yaitu Rp120.000. Lanjut Buyu itu sekarang menyisihkan sebisa mungkin ya untuk satu bulan, yaitu Rp500.000, walaupun kecil tapi mudah-mudahan ini sangat bermanfaat juga untuk kedepannya dalam bentuk logam mulia nih teman-teman. Niatnya sih untuk investasi pendidikan anak, tapi nantinya mungkin untuk apa aja sesuai dengan kebutuhan kita ke depannya. Nah, jangan lupa untuk saving akhiratnya juga. Biasanya Buyu ini disisihkan untuk dana zakat serta sodakohnya, yang tentunya disesuaikan dengan penghasilan kita masing-masing ya. Oke, setelah kita rinci semua pengeluaran tetap kita sampai saving kita atau tabungan kita, baru kita list pengeluaran atau untuk kebutuhan pokok kita. Contohnya apa? Untuk belanja bulanan, biasanya standarnya Buyo itu Rp500.000 ya. Kemudian untuk belanja mingguan, per minggu biasanya Buyo itu Rp200.000, sehingga dalam satu bulan menghabiskan dana Rp800.000. Lalu biaya untuk susu anak-anak, pampers, gas atau galon, kemudian beras, menjadi kebutuhan pokok kita. Kemudian untuk skincare, dan kebetulan untuk bulan ini beras sama skincare alhamdulillah masih ada cadangannya. Nah, setelah kita rinci semua kebutuhan pokok kita, jangan lupa juga hal yang penting juga ini kayak bensin pas suami, dana darurat, biaya emergensi, atau biaya pegangan untuk kita sehari-hari di rumah. Nah, untuk bensin atau dana keuangan pegangan kita biasanya tuh Buyo tergantung dari sisa setelah pengeluaran pokok Buyo ya. Kalau misalkan sisanya tinggal 500 ya segitu. Atau misalkan untuk dana darurat itu belum menjadi kewajiban sih untuk Buyo sendiri, karena mengingat pengeluaran Buyo yang sangat banyak, dan itu dilihat dari pengeluaran juga. Kalau misalkan ada sisa baru Buyo sisihkan. Jadi tidak wajib ya untuk keluarga Buyo. Nah, sebetulnya kalau misalkan ada dana lebih, hal itu sangat diperlukan untuk dana darurat atau dana untuk kesehatan. Nah, lanjut kalau misalkan dana untuk pegangan kita itu sebetulnya untuk apa sih Bun? Dan kalau Buyo sendiri, yang pertama adalah kalau misalkan anak-anak minta jajan atau ada kebutuhan lain di luar dari pos pengeluaran yang sudah kita budgetkan, itu ngambilnya dari situ ya Bun, karena setiap hari pasti ada aja kekurangan atau pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga. Nah, untuk kalian yang memang mempunyai dana lebih untuk alokasi pengeluarannya, sebetulnya sangat penting juga untuk biaya pajak motor ataupun mobil bisa disisihkan setiap bulannya biar tidak memberatkan nanti pas waktunya ya. Nah, untuk Puyo sendiri itu belum bisa karena ya mengingat kemampuan keuangan diri kita juga masing-masing ya Bun, tidak bisa memaksakan untuk bikin sinking fund atau misalkan untuk bikin tabungan-tabungan yang target-target seperti itu ya. Nah, jadi semampunya aja. Untuk yang belum bisa seperti Buyo sendiri ini semampunya aja kita bisa menyisihkan uang untuk kebutuhan kita. Nah, ini Buyo baru mengawali lagi untuk saving pendidikan anak ini. Manfaatnya banyak banget. Barang berapa ya sebulan itu 20.000, 30.000 ya, semampunya Buyo sendiri menyisihkan untuk dana pendidikan anak selain dari dalam bentuk logam mulia ya Bun. Nah, untuk kalian semuanya tentunya adalah bunda yang hebat ya, yang mau belajar dan terus memperbaiki diri baik dalam bentuk hal apapun. Mudah-mudahan video Buyo ini ada manfaatnya dan bisa menginspirasi kalian semuanya. Kuncinya adalah disiplin dan konsisten menjalankannya ya. Nah, untuk video Buyo kali ini cukup sekian aja. Buyo pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk selalu menonton.